Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial cara mengukur dan membuat pola dari ukuran celana yang sudah jadi. Buat teman-teman pemula yang masih ragu ataupun belum bisa mengukur orang langsung, teman-teman bisa gunakan cara ini ya. Jadi kita ukur saja dari celana yang sudah jadi. Dulu saya juga sering menggunakan teknik seperti ini sebelum saya bisa mengukur orang langsung. Dan cara ini tuh bisa digunakan untuk celana laki-laki maupun perempuan, itu caranya sama ya. Dari pengukuran dan pembuatan polanya juga sama. Jadi kalau teman-teman pengen tahu silahkan disimak ya videonya sampai selesai. Oke, di sini untuk langkah pertama kita akan ukur untuk bagian panjang celana dulu. Tapi sebenarnya sih boleh ya teman-teman mau ngukur dari mana saja. Tapi di sini saya akan ukur dulu untuk panjang celana. Caranya seperti ini, kita ukur dari ujung celana bawah sampai ke ujung celana atas ya, seperti ini. Jadi dari bawah nyampe ke bagian ban pinggang. Nah, di sini saya mendapatkan angka 98 cm. Di sini saya akan catat dulu untuk panjang celana 98 cm. Kemudian kita ukur untuk bagian lingkar pinggang. Jadi untuk mengukur lingkar pinggang kita posisikan seperti ini untuk celananya. Kita kancingin dulu ya di bagian ban pinggangnya. Kemudian kita ukur seperti ini. Jadi kita ukur dari ujung kiri ke ujung kanan. Nah, di sini saya mendapatkan angka 40 cm. Berarti kan ini separuh lingkar pinggang, berarti keseluruhan lingkar pinggang itu ada 80 cm. Saya akan catat dulu di sini, lingkar pinggang 80 cm. Kemudian kita ukur untuk lingkar pinggulnya. Untuk mengukur lingkar pinggul kita posisikan seperti ini untuk celananya. Jadi kira-kira ngukurnya itu pas di batas resleting bawah sini ya. Jadi meteran kita taruh di bawah resleting seperti ini. Di sini saya mendapatkan angka 51 cm. Berarti untuk keseluruhan lingkar pinggul itu harus dikali 2 ya. Berarti 51 dikali 2 sama dengan 102 cm. Maka di sini kita catat untuk lingkar pinggul 102 cm. Kemudian kita tentukan atau kita ukur untuk lingkar pesaknya. Nah, untuk mengukur lingkar pesak, perhatikan ya di bagian ban pinggang kita satuin seperti ini untuk ban pinggang depan dan belakang. Kemudian kita ukur dari ujung bawah sini ke atas seperti ini ya. Nah, di sini saya mendapatkan angka 33 cm. Berarti keseluruhan lingkar pesak itu ada 66 cm. Tapi kalau teman-teman ragu cara ngukur seperti ini, teman-teman bisa ukur dari pesak depan sini dulu ya. Kita ukur dulu. Nah, nyampe ke batas ban pinggang, lalu kita hubungkan atau kita sambung ke bagian pesak belakang. Nah, seperti ini kalau teman-teman masih ragu. Nah, di sini ada 66 cm ya, sama. Berarti untuk lingkar pesaknya sama 66 cm. Kemudian kita ukur untuk bagian lingkar pahanya. Nah, untuk mengukur lingkar paha, kita posisikan celana seperti ini dulu. Kemudian kita ukur dari batas pesak sini ya, perhatikan. Dari ujung pesak sini. Di sini saya mendapatkan angka 32 cm. Berarti untuk keseluruhan lingkar paha harus dikali 2 ya. Jadi 32 dikali 2 sama dengan 64 cm. Berarti untuk lingkar pahanya ini ada 64 cm. Kita catat lagi di sini. Selanjutnya kita ukur untuk bagian lingkar lutut. Jadi untuk ngukur lingkar lutut itu kurang lebih posisinya di bagian sini. Atau teman-teman bisa ukur dulu ya dari pas di bagian paha sini dan ujung bawah sini kita ukur tengah-tengahnya, lalu kita naikin 5 cm kurang lebihnya. Oke, di sini kita ukur dulu ya. Dari ujung bawah nyampe ke bagian paha, kita tandain tengah-tengahnya di sini. Lalu kita naikin kurang lebih 5 cm. Kurang lebih di sini ya. Berarti posisi lutut itu di sini, kita ukur. Di sini saya mendapatkan angka 24 cm. Berarti untuk lingkar lututnya harus dikali 2. Jadi 24 dikali 2 sama dengan 48 cm. Selanjutnya kita ukur untuk lingkar bawah atau lingkar kakinya. Caranya seperti ini ya, kita ukur. Nah, di sini ada 20 cm. Jadi sama ya, dikali 2 sama dengan 40 cm. Nah, kalau membuat celana itu kita hanya menggunakan 7 ukuran ini saja. Silakan teman-teman dicatat dulu. Oke, sekarang saya akan tunjukkan untuk proses pembuatan polanya.
Oke, untuk langkah pertama teman-teman siapkan kertas seperti ini ya. Kemudian kita buat garis bantu dulu, perhatikan garis yang berwarna merah ini. Itu kurang lebih dari tepi kertas kita buat 2-3 cm. Kemudian di sini kita buat garis siku. Dan posisi ini nanti saya akan posisikan di bagian garis pinggang atau garis atasnya. Oke, kemudian di sini kita ambil dulu catatan kita tadi. Nah, di sini kita tentukan dulu untuk panjang celananya. Di sini kan panjang celana 98 cm. Jadi caranya seperti ini, perhatikan. Jadi posisi meteran pas di garis ini kita posisikan di angka 3,5 cm. Angka 3,5 cm ini untuk jatah ban pinggang ya, perhatikan. Jadi untuk ban pinggang ini kurang lebih kan kelebarannya itu 3,5 cm. Jadi teman-teman bisa diukur, kalau mungkin 4 cm ya disamakan. Karena di sini 3,5, maka garis merah ini kita posisikan saja di angka 3,5 cm. Kemudian kita cari angka 98 cm ya, sesuaikan dengan panjang celananya. Kemudian kita buat garis siku lagi di bagian bawah sini. Oke, selanjutnya di sini kita tentukan atau kita buat garis paha dulu. Jadi untuk menentukan garis paha, kita juga harus tentukan dulu untuk lingkar pesaknya. Nah, di sini untuk lingkar pesak kan tadi 66 cm. Di sini saya tidak akan menggunakan rumus, saya akan menggunakan cara yang simpel saja. Silakan teman-teman cari angka 66 cm di meteran, lalu meteran kita balik. Maka di sini otomatis kita akan mendapatkan angka 26 inci. Jadi dari 26 inci ini kita rubah menjadi senti. Ya, di sini kita pegang meterannya. Kemudian pas di garis ini sama seperti tadi ya. Kita taruh di angka 3,5 cm untuk jatah ban pinggang. Nah, kemudian di bawah sini kita cari angka 26 cm-nya. Maka untuk garis paha atau batas pesaknya itu di sini. Tapi garis ini tuh belum final ya, nanti bisa naik ataupun turun kalau mungkin lingkar pesaknya kurang ataupun lebih ya. Oke, selanjutnya di sini kita tentukan untuk garis lutut. Untuk menentukan garis lutut itu dari garis paha ke garis bawah kita ambil tengah-tengahnya dulu. Oke, kurang lebih di sini tengah-tengahnya. Kemudian dari tengah-tengah ini kita naikin kurang lebih 4-5 cm. Lalu kita buat garis. Dan posisi lutut atau garis lututnya itu di sini. Oke, di sini saya akan sedikit jelaskan ya. Jadi untuk garis yang paling atas ada garis pinggang, paha, lutut, dan bawah ya. Sekarang kita bisa tentukan dulu untuk lingkar pahanya. Nah, di sini saya akan buat untuk pola depan dulu ya. Jadi caranya seperti ini. Di sini lingkar pahanya 64 cm. Jadi rumusnya seperti ini. 64 kita bagi 2 sama dengan 32 cm. Karena ini untuk pola depan, kita harus kurangin 4 cm. Jadi 32 dikurangi 4 sama dengan 28 cm. Ini adalah rumus ya teman-teman ya. Maka untuk garis pahanya ini kita buat 28 cm ya. Perhatikan dari garis ini ke sini kita buat 28 cm. Kemudian dari titik ini ke sini kita tandain tengah-tengahnya dulu. Kemudian dari titik ini kita buat garis lurus ke bawah. Jadi garis ini adalah garis center as ya, atau garis lipatan. Jadi garis lipatan itu posisinya pas kalau celana digosok itu kan ada lipatan seperti ini, perhatikan. Nah, ini kan ada lipatan, jadi posisi garis itu posisinya di sini. Di pas lipatan ini. Makanya kalau kita membuat pola celana itu harus menggunakan garis as tengah supaya nanti saat celana jadi itu tidak melintir atau muntir. Nah, di sini kita ukur dulu ya, biar benar-benar lurus. Oke, di sini agak sedikit kurang pas. Kemudian di sini kita ukur ada berapa senti. Di sini ada 14, maka di sini juga sama, kita ukur 14 cm. Kemudian kita buat garis lurus ya dari atas ke bawah.
Oke, untuk langkah selanjutnya di sini kita tentukan dulu untuk bagian lingkar lututnya. Nah, di sini untuk menentukan lingkar lutut itu rumusnya seperti ini. Di sini lingkar lutut 48 cm, rumusnya dibagi 2 dulu sama dengan 24 cm. Kalau tadi di bagian paha itu dikurangin 4, kalau untuk lutut kita kurangin 2 cm ya. Maka di sini menjadi 22 cm. Kemudian angka 22 cm ini kita bagi 2 dari garis A setengah ini ya. Jadi dari garis A setengah ke kiri 11 cm, ke kanan 11 cm ya. Oke, sekarang kita bisa tentukan untuk bagian lingkar bawahnya. Jadi untuk rumusnya sama ya. Di sini 40 dibagi 2 sama dengan 20 cm. Sama ya, di sini kita kurangin 2 cm juga. Maka di sini akan menjadi 18 cm. Angka 18 cm ini kita bagi dari garis A setengah sini. Jadi dari ke kiri 9 cm, ke kanan 9 cm. Oke, kemudian titik-titik ini kita hubungkan. Perhatikan cara membuat garisnya. Pertama di sini kita buat garis lurus dari ke bagian bawah ke bagian lutut. Oke, selanjutnya garis ini kita hubungkan ke bagian paha. Nah, di sini untuk menggarisnya, dari garis ini kita buat sedikit melengkung. Kita bisa menggunakan penggaris seperti ini. Nah, untuk yang bagian sini perhatikan. Jadi pas di garis ini, kita agak geser keluar penggarisnya kurang lebih 1 cm. Karena ini untuk paha luar. Nah, kemudian penggaris kita balik seperti ini. Nah, jadi untuk bagian paha luar itu caranya seperti ini ya. Perhatikan saja. Usahakan menggarisnya harus benar-benar langsam. Jangan sampai ada patahan. Kalau kurang bagus bisa dibagus-bagusin saja ya, dipantes-pantesin saja. Kemudian untuk yang bagian paha dalam kita hanya menggunakan seperti ini. Kita hubungkan seperti ini saja, jangan terlalu memaksakan ya. Kita usahakan menggarisnya harus langsam, jangan sampai ada patahan. Oke, selanjutnya di sini kita tentukan di bagian lingkar pinggangnya. Nah, di sini kebetulan saya membuat celana itu tanpa rempel di bagian depannya, perhatikan. Ini celana polos ya, tanpa rempel dan tanpa kupnat di bagian depannya. Seandainya teman-teman menggunakan rempel, nanti saya akan contohkan, saya akan praktekkan kalau teman-teman menggunakan rempel di bagian depannya. Oke, di sini kita tentukan dulu ya untuk lingkar pinggangnya. Di sini lingkar pinggang 80 cm, rumusnya cukup dibagi 4 sama dengan 20 cm. Jadi angka 20 cm ini, kalau tadi di bagian paha, ya di bagian paha, lutut dan bawah itu menggunakan patokan senter A setengah ini. Kalau untuk pinggang, itu dari senter A setengah ini kita geser keluar dulu 2 cm. Ini kalau tanpa rempel ya, perhatikan. Maka senter A-nya kita rubah dari titik ini ya. Maka dari titik ini kita geser ke samping 10, ke sini 10 ya, maka akan menjadi 20 cm. Jadi center A-nya itu berubah. Nah, kemudian kita hubungkan ke sini. Caranya kita menggunakan penggaris seperti ini ya. Kita garis saja seperti ini. Lalu di sini nanti untuk pesaknya. Nah, tapi kalau kita menggunakan rempel, yang menggunakan 2 rempel ya, celana kan itu ada 2 rempel di bagian depannya. Caranya seperti ini. Jadi caranya seperti ini teman-teman perhatikan. Jadi kalau kita menggunakan rempel, garis patokan center as kita sama di garis ini. Kalau tadi kan kita geser, kalau menggunakan rempel kita posisikan di sini sama di center ini. Dari center ini ke samping 10, ke samping sini 10. Nah, seperti ini. Posisinya di sini ya, perhatikan. Kemudian untuk jatah rempelnya, ini kita tambah 5 cm. Maka dari titik ini kita tambah 5 cm. Ini untuk jatah rempelnya. Nah, maka dari garis ini agak sedikit keluar ya, nggak masalah. Kemudian kita buat garis dari titik ini ke sini. Nah, di sini kita buat garis sebagusnya saja, jangan terlalu memaksain. Selanjutnya di sini kita buat garis di bagian pesak depannya. Caranya seperti ini. Dari garis hitam ini kita geser masuk dulu 3,5 cm. Kemudian dari titik ini
kita hubungkan ke bagian pinggang ya, seperti ini. Oke. Selanjutnya sebelum kita membuat garis melengkung di bagian sini, kita harus tentukan dulu untuk garis pinggul. Di sini kan belum ada garis pinggulnya. Jadi untuk menentukan garis pinggul itu dari garis paha kita bisa naikin 6 sampai 7 cm. Di sini saya akan naikin 6 cm saja. Jadi nanti posisi pinggul itu di garis ini. Tapi untuk mengukur pinggulnya itu nanti ya, untuk menentukan lingkar pinggulnya ini hanya garis bantu saja. Selanjutnya kita hubungkan garis melengkung, kita bisa menggunakan penggaris kerung lengan seperti ini. Nah, teman-teman bisa perhatikan cara menggarisnya. Oke, kira-kira sudah pas, kita bisa garis. Oke, seperti ini ya. Selanjutnya di sini kita bisa tandain untuk bagian rempelnya. Tadi untuk penambahan rempel, kita kan untuk penambahannya itu 5 cm ya. Di sini kan tadi kita tambah 5 cm untuk jatah rempelnya. Maka untuk 2 rempel di sini kita buat 2,5 setiap rempelnya ya. Nah, untuk posisinya kita pas di bagian garis center as ini. Maka 2,5 kita bagi dari garis ini ya. Nah, seperti ini. Jadi titik ini 2,5 cm. Kemudian untuk panjang rempel, untuk yang pertama ini kita pasin dengan garis paha ini. Jadi untuk batas lipatan atau gosokan nanti untuk rempelnya itu nyampe ke bagian paha sini. Tapi ini nanti tidak dijahit ya, hanya digosok untuk rempelnya. Kemudian untuk jarak rempel yang kedua, itu teman-teman dari jarak rempel yang pertama ini kita bisa kasih 2 cm sampai 3 cm ya, disesuaikan saja. Oke, di sini saya buat 2 cm saja untuk jarak rempelnya. Kemudian di sini kita buat rempelnya 2,5 cm. Oke, kemudian di sini kita ukur, kita buat garis lurus dulu biar benar-benar lurus. Oke, di sini kasih posisinya ya. Nah, di sini kita buat garis lurus dulu di sini. Kita garis nyampe ke bagian garis pinggul saja. Nah, kemudian kita buat garis rempelnya. Jadi rempel yang kedua ini kita nyampe ke batas pinggul saja ya, di garis pinggul saja seperti ini. Oke, jadi kalau membuat pola celana yang menggunakan rempel itu kurang lebih seperti ini caranya. Kemudian untuk batas jahit rempel itu teman-teman bisa kira-kira saja. Nah, kurang lebih untuk yang bagian sini turun segini, untuk yang depan turun segini ya. Teman-teman bisa dikira-kira saja, diatur-atur saja sepantasnya. Ini kalau pola yang menggunakan rempel. Tapi kalau tidak menggunakan rempel kan tadi kita sudah tandain ya di sini posisinya. Nah, ini yang tidak menggunakan rempel di sini. Kemudian yang bagian depan tadi kan di sini. Nah, cara menggarisnya seperti ini dulu. Oke, kalau kita bentuk melengkung. Sekarang kita tentukan untuk bagian saku sampingnya. Nah, untuk saku samping dari batas garis samping ini kita geser masuk kurang lebih 4 cm. Oke, di sini posisinya. Kemudian untuk turunnya kita bisa turunin 15 sampai 16 cm, disesuaikan saja. Nah, jadi untuk posisi saku seperti ini ya. Sekarang kita bisa potong untuk polanya. Tapi saya ingatkan, ini pola belum termasuk kampuh ya. Jadi ini garis jahit, belum saya tambahkan kampuh. Teman-teman kalau mau dipotong, mau ditambahkan kampuh sendiri silakan ditambahkan kampuh. Tapi di sini saya akan potong pasin dengan garis ini. Jadi nanti penambahan kampuh itu saya akan tambahkan saat pemotongan di kain saja di sini. Oke, sekarang kita lanjut ya untuk proses pemotongannya. Oke, setelah dipotong hasilnya kurang lebih seperti ini. Sekarang kita lanjut ya ke proses pembuatan pola bagian belakangnya. Silakan teman-teman siapkan kertas seperti ini. Selanjutnya untuk pembuatan pola belakang itu sebenarnya sangat simpel sekali ya. Sekarang kita tinggal jiplak saja seperti ini dari pola depannya. Perhatikan cara menjiplaknya. Untuk yang bagian bawah di sini saya pasin dengan kertas pola ya. Kemudian kita bisa tidin pemberat dulu supaya tidak geser-geser untuk polanya.
Nah, jadi untuk bagian pinggul atau bagian pinggang sini kita kasih jarak ya, kurang lebih 7 cm dari tepi kertas, jangan dipasin. Selanjutnya kita buat garis bantu. Pertama kita buat garis bantu di bagian pinggangnya. Kemudian di bagian paha. Kemudian di bagian lutut ya. Kalau untuk yang lutut kita tambah garis di bagian sini saja. Kemudian untuk yang bagian bawah tidak perlu ya, karena kita sudah menggunakan tepi kertas. Sekarang kita fokus dulu ke bagian paha sini. Jadi tadi saat pembuatan pola depan itu rumusnya itu lingkar paha dibagi 2 dikurangin 4 ya. Kalau untuk paha belakang itu dari 32 kita tambah 4 maka akan menjadi 36. Nah, di sini caranya seperti ini. Berarti kan antara paha depan dan belakang itu ada selisih 8 cm. Jadi caranya untuk paha yang luar ya, paha yang samping kita geser 2 cm. Ya, dari paha depan sini kita geser 2 cm. Kemudian untuk paha yang bagian dalam kita geser 6 cm, maka di sini nanti akan selisih 8 cm. Selanjutnya untuk yang bagian lutut kita tinggal tambah saja dari pola depan itu 4 cm, karena cuma ada selisih 4 cm kalau di bagian lutut. Dari pola depan kita tambah 4 cm, kemudian untuk yang bagian bawah sama ya, kita tambah 4 cm juga dari pola depan. Oke, di sini saya akan sedikit jelaskan ya. Tadi untuk lingkar paha itu kan ada 64 cm. Sekarang teman-teman bisa ukur saja, kira-kira bisa mendapatkan angka 64 cm atau tidak. Caranya kita ukur dulu untuk paha depan. Nah, di sini ada berapa cm. Kemudian kita hubungkan ke bagian paha belakang ya, dari titik ini ke sini. Nah, di sini kan ada 64 cm ya, berarti sudah benar. Makanya tadi saya rumusnya ada selisih 8 cm antara pola depan dan belakang. Kemudian untuk yang bagian lutut, ini kan 48, silakan teman-teman ukur ya. Apakah kita bisa mendapatkan angka 48 cm, lalu kita hubungkan titiknya dari sini ke sini. Nah, ini kan ada 48 ya, berarti sudah benar. Kemudian untuk yang bagian bawah silakan teman-teman ukur sendiri ya. Untuk caranya sama seperti ini. Nah, di sini tidak akan saya contohin ya, silakan teman-teman diukur sendiri saja. Oke, langkah selanjutnya sekarang kita tinggal hubungkan titik-titiknya menggunakan garis ya. Silakan teman-teman disimak cara menggarisnya. Jadi dari bawah sini kita hubungkan ke bagian lutut. Kemudian dari lutut kita hubungkan ke bagian paha menggunakan penggaris melengkung seperti ini. Usahakan menggarisnya jangan sampai ada patahan ya. Kita buat sehalus mungkin. Selanjutnya untuk yang bagian paha luar sini kita hubungkan seperti ini. Oke, selanjutnya kita fokus ke bagian pinggang ya. Nah, di sini untuk pinggang belakang itu dari pola depan kita geser ke samping 5 sampai 7 cm. Ya, dari sini kita geser 5 sampai 7 cm. Di sini saya akan coba dulu 6 cm. Lalu dari titik ini kita hubungkan ke bagian garis paha. Kita coba dulu ya, kita tes. Nah, di sini karena kalau 6 cm kayaknya terlalu ke samping, saya buat 5 cm saja. Nah, di sini saya buat 5 cm ya. Karena kalau 6 cm kayaknya terlalu ke samping banget, karena untuk pola depan kan menggunakan rempel, ini agak ke samping di bagian pinggangnya. Makanya di sini saya buat 5 cm saja. Tapi kalau teman-teman mau dibuat 6 atau 7 juga sebenarnya boleh saja, nggak masalah. Oke, selanjutnya supaya nanti saat disambung antara bagian depan dan belakang itu sama, untuk pinggang belakang ini kita turunin saja 1 cm, karena supaya nanti saat disambung antara depan dan belakang itu sama ya, kita turunin saja 1 cm dari sini. Dari garis ini kita turunin 1 cm ya. Kemudian
untuk pola belakang itu kan biasanya lebih tinggi ya, atau naik atau miring di bagian pinggangnya. Cara menentukan kemiringannya, perhatikan ya teman-teman, ukur dari garis ini ke sini 20 cm. Ya, dari sini ke sini 20 cm. Kita tandain di sini. Lalu dari pola depan kita naikin 3 cm. Jadi untuk menentukan segi kemiringan pola belakang itu seperti ini. Lalu kita hubungkan. Kita bisa menggunakan penggaris lurus saja. Oke, selanjutnya di sini kita ambil catatan kita tadi. Jadi untuk pinggang belakang itu 20 cm ya, sama dengan pola depan. Nah, kalau untuk yang belakang kita harus tambah 2 cm. Untuk penambahan 2 cm ini adalah jatah kupnat ya. Jadi penambahan 2 cm ini untuk kupnat belakang, nanti pas di bagian sakunya. Nah, di sini 2 cm untuk kupnat. Maka di sini pola belakang itu menjadi 22 cm ya. Maka di sini kita ukur saja 22 cm. Oke, di sini titiknya. Sekarang kita bisa tentukan dulu untuk bagian lingkar pinggulnya. Di sini kan belum ada ya lingkar pinggul. Jadi sebelum membuat garis kerungan pesak belakang, kita tentukan dulu untuk lingkar pinggulnya. Nah, di sini lingkar pinggul ada 102 cm. Jadi rumusnya 102 dibagi 2 sama dengan 51 cm. Angka 51 cm ini kita cari di meteran. Kita pegang ya. Angka 51 ini kita posisikan di pola depan. Kemudian kita tarik ke depan seperti ini. Pas di ujung pola depan ini kita pegang meterannya. Kemudian angka ini kita taruh di pola belakang. Ya, perhatikan. Kemudian angka 0 ada di sini. Maka posisi pinggul itu di sini teman-teman ya. Dia agak sedikit ke dalam dari pola depan. Selanjutnya dari titik ini kita hubungkan ke bagian pinggang. Kita bisa menggunakan penggaris lurus saja. Oke, selanjutnya kita hubungkan ke bagian paha ya. Kita buat garis melengkung. Kita bisa menggunakan penggaris kerung lengan seperti ini. Nah, tapi sebelum kita menggaris, untuk pola belakang ini kita turunin 1 cm. Kenapa harus diturunin? Karena supaya nanti saat disambung antara pola depan dan belakang itu sama. Karena kan posisi pola belakang itu agak sedikit melengkung ya. Maka di sini kita turunin saja 1 cm. Lalu kita buat garis seperti ini dulu. Oke. Kemudian kita hubungkan. Saya akan menggunakan garis manual saja seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini ya untuk garisnya. Sekarang kita bisa tentukan untuk bagian saku dan bagian kupnat belakang. Oke, di sini kita buat dulu untuk bagian kupnatnya ya. Jadi untuk menentukan kupnat itu untuk pinggang belakang kita bagi 2 atau kita ambil tengah-tengahnya dari pola belakang. Kurang lebih di sini tengah-tengahnya. Kemudian dari titik ini kita buat garis siku. Jadi kita garis dari garis pinggang ya. Oke, seperti ini. Kemudian untuk panjang kupnat di sini kita bisa buat 7 cm. Jadi dari garis pinggang kita bisa turun 7 cm sampai 8 cm ya. Kemudian untuk kupnat kan tadi 2 cm, maka dari garis ini kita buat 1 cm ke kiri, 1 cm ke kanan. Lalu kita bentuk untuk kupnatnya. Selanjutnya untuk posisi saku itu pas di ujung kupnat ini. Perhatikan ya. Jadi posisi saku pas di ujung kupnat ini. Kemudian kita garis, posisi penggaris sejajar dengan garis pinggang. Perhatikan. Mungkin kalau di bagian sini agak diturunin sedikit boleh. Nah, seperti ini posisinya. Kemudian untuk lubang sakunya itu kurang lebih 13 sampai 14 cm atau kita bisa ukur dari ukuran celana yang sudah jadi tadi. Nah, di sini kita akan ukur dulu ada berapa senti. Di sini ada 13 cm ya, maka di sini saya buat saja 13 cm untuk lubang sakunya. Kita bagi dari kupnat ya. Jadi dari kupnat ke kiri 6,5 ke kanan 6,5. Kemudian untuk bibir sakunya kita bisa buat 1 cm.
Nanti disesuaikan saja ya untuk bentuk sakunya, mau dikasih tutup atau tidak terserah ya, nanti disesuaikan saja. Oke, di sini kita akan ukur dulu untuk bagian lingkar pesaknya ya. Apakah kita bisa mendapatkan angka 66 cm? Jadi caranya seperti ini. Jadi untuk celana itu kan ada ban pinggang ya, ban pinggang depan 3,5, belakang 3,5, maka akan menjadi 7 cm. Maka di meteran kita pegang saja 7 cm seperti ini, langsung kita kurangin di meteran. Lalu kita ukur di pola belakang pas di angka 7 cm ya untuk mengukurnya. Oke, kita pegang meterannya di sini. Lalu kita sambungin ke pesak belakang. Di sini saya mendapatkan angka 67 cm. Saya akan catat dulu. Di sini lingkar pesaknya ada 67 cm. Sedangkan ukuran kita cuma 66 cm. Berarti dia ada selisih 1 cm. Kalau ada selisih 1 cm itu sebenarnya batas toleransi ya, masih wajar, masih bisa dimaklumi, nggak masalah. Tapi kalau teman-teman ingin pas ya, dibuat 66 cm, caranya dari garis ini kita bisa naikin setengah senti saja. Jadi pola depan dinaikin setengah senti, belakang juga sama dinaikin setengah senti karena cuma selisih 1 senti. Tapi kalau teman-teman diukur pesaknya malah kurang, garis ini kita turunin ya. Jadi dikerung saja, disesuaikan saja ya, pokoknya diatur-atur di bagian garis paha. Tapi teman-teman kalau mau ngurangin 1 senti dari atas ini juga bisa. Karena kan cuma lebih 1 senti ya, kita bisa kurangin saja di bagian pola depan sini. Nah, di sini bagian depan ini kita turunin 1 cm. Itu malah nanti hasilnya lebih bagus untuk celananya. Oke ya, kurang lebih seperti itu. Tapi di sini tidak akan saya kurangin karena cuma selisih 1 cm, masih batas toleransi. Saya akan potong saja untuk polanya. Tapi sekali lagi saya ingatkan, ini pola belum termasuk kampuh ya. Silakan teman-teman nanti saat pemotongan di kain harus ditambahkan kampuh. Atau teman-teman kalau mau ditambahkan kampuh di polanya langsung, silakan ya ditambahkan sendiri. Tapi di sini saya akan potong pas dengan pola. Nanti saya akan tambahkan kampuh saat pemotongan di kain saja. Oke, setelah saya potong, hasilnya kurang lebih seperti ini. Silakan teman-teman bisa mencoba di rumah ya, cara ini atau trik ini. Yang lagi belajar semangat terus. Mudah-mudahan cepat bisa. Dan terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.